menjawab persoalan agama yang dijawab oleh ulama Tarjih Muhammadiyah jilid yang ke-8. Pada bulan yang lalu kita membicarakan tentang nikah sirri, nikah yang tidak dicatat di kantor KUA. Maka persoalan berikutnya adalah seputar masalah perzinahan dan akibat hukumnya. Seputar masalah perzinahan dan akibat hukumnya seperti apa. Ini yang akan kita lihat. Yang pertama, bagaimana menurut hukum Islam hubungan anak yang terlahir dari hasil perzinahan terhadap ibu yang melahirkannya dan terhadap pria yang berzina dengan ibunya. Ini bagaimana status hukumnya? Jika pria dan perempuan berzina dinikahkan di saat perempuan tersebut dalam keadaan hamil, kemudian bercerai, jadi dinikahkan laki-laki yang berzina dengan perempuan tadi saat perempuan tadi sudah hamil, kemudian setelah menikah bercerai. Apakah menurut hukum Islam pria itu mempunyai tanggung jawab atau tidak terhadap biaya hidup anak yang lahir dari hasil zina tersebut? Jadi persoalan pertama. Jadi seorang perempuan dan laki-laki berzina kemudian menikah setelah perempuan itu hamil. Nah, bagaimana dengan kewajiban dan tanggung jawab laki-laki yang menikahi tadi? Apa kata ulama tarjih? Anak itu dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, bukan kepada pria yang menzinai ibunya. Walaupun laki-laki tadi menikah dengan ibunya atau dengan perempuan yang dia zinai, tapi pembuahan itu terjadi sebelum menikah. Maka anak itu dinasabkan kepada ibu yang melahirkan, bukan kepada ayah atau pria yang menzinai ibunya walaupun sudah menikah. Itu ketentuan pertama. Apa sebab? Karena anak hasil perzinahan dan lahir di luar perkawinan yang sah, dan perzinahan tidak menimbulkan dampak penetapan nasab anak tersebut. Jadi tidak ada hubungan, karena anak yang lahir di luar pernikahan tidak menimbulkan nasab. Tidak menimbulkan nasab. Nasab itu sebuah kemuliaan. Artinya seorang ayah akan merasa bangga dengan anak kandungnya. Anak yang dikandung istrinya, ayah kan tak pernah mengandung. Yang lahir dalam pernikahan yang sah. Tapi ketika terjadinya pembuahan itu dari hasil zina, maka tidak boleh ayah itu dinasabkan, anak itu dinasabkan kepada pria yang menzinainya walaupun sudah menikah dengan ibunya. Karena ibaratnya mencoblos sebelum hari H dan terjadi kehamilan, maka anak itu tetap dinasabkan kepada ibunya walaupun sudah menikah dengan ibunya. Nah, ini menurut kesepakatan jumhur ulama, tapi tidak muttafaq, tidak ijma'. Menurut kesepakatan kebanyakan para ulama, nasabnya kepada ibunya. Ini tentu menjadi hukuman berat bagi sang ayah. Kalau sang anak itu namanya si Fulan bin Fulanah, bukan bin laki-laki yang menjadi suami ibunya, walaupun benihnya dari laki-laki itu. Nah, ini menjadi hukuman berat, hukuman sosial bagi laki-laki yang berzina tadi. Apa alasan dari jumhur ulama? Karena nasab itu adalah karunia. Maka menjaga nasab itu termasuk dari salah satu
daruriyah khamsah. Kebutuhan sampai pada level darurat yang 5. Menjaga keturunan. Kalau daruriyah khamsah itu yang pertama menjaga agama. Itu tingkatan yang paling tinggi. Kalau agama terancam, nyawa mesti atau boleh dikorbankan. Akal boleh dikorbankan, harta boleh dikorbankan, nasab boleh dikorbankan kalau agama terancam. Itu kebutuhan daruriyat tertinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada kebutuhan menjaga agama. Daruriyat yang kedua menjaga nyawa. Kalau agama sudah aman, sudah selamat, maka daruriyat kedua menjaga nyawa. Tak boleh mengorbankan agama kalau nyawa terancam. Kalau nyawa terancam, agama terancam, nyawa harus korbankan. Karena lebih tinggi kepentingan menjaga agama dibandingkan dengan kepentingan menjaga nyawa. Yang ketiga, daruriyat yang 5 itu kepentingan menjaga akal. Kalau akal terancam, tak boleh mengorbankan agama dan nyawa. Makanya ada orang yang mengancam, kamu kalau tak ikut mabuk dengan kami, maka kamu dibunuh. Kalau ancamannya kuat, tegas, dan kita yakin akan dilaksanakan daripada nyawa hilang, saat itu boleh untuk ikut mabuk. Karena mabuk hanya untuk merusak akal, sementara nyawa lebih penting daripada akal. Tapi kalau nyawa aman, agama aman, yang diancam harta, biarkanlah, habiskanlah harta atau ambillah, yang penting tidak merusak akal. Karena kepentingan menjaga harta itu levelnya pada level yang keempat. Dan yang kelima, kepentingan menjaga nasab, keturunan. Itu bagian kebutuhan yang daruriyat, level yang kelima. Jadi alasan jumhur ulama adalah karena nasab itu merupakan karunia Allah, dan karunia Allah berupa dinasabkan seorang anak kepada seorang laki-laki yang menjadi ayahnya tidak boleh diperoleh melalui jalan yang haram. Zina haram, maka tak ada nasab kepada laki-laki yang menzinai ibu anak itu hukuman. Nah, itu alasan dari jumhur ulama. Dengan ditetapkannya nasab itu, seorang ayah wajib menafkahi, mendidik, menjadi wali nikah, mewariskan dan lain sebagainya. Oleh karena nasab itu adalah karunia, maka tidak boleh didapatkan dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana? Apakah laki-laki yang menikah dengan ibunya tadi, yang berzina dengan ibunya, tapi kehamilan sebelum pernikahan, ada kewajiban beri nafkah dan lain-lain? Tentu tidak ada. Sampai ke situ. Tidak ada nasab di situ. Nah. Tidak dinasabkan kepada laki-laki. Lalu dari apa dasarnya? Ada hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash walil akhiril hajar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waladu lil firas. Anak itu, al-walad lil firas, dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur. Al-firas itu kasur, tempat tidur. Nah, kemudian walil akhiri al-hajar. Sedangkan yang melakukan zina, maka hukumannya adalah batu, artinya rajam. Ditanam badannya dari kaki sampai leher ke dalam tanah, tinggal kepala, kemudian dilempar dengan batu di depan orang ramai. Itu namanya rajam sampai mati. Inilah dasarnya. Jadi anak itu menurut syariat milik laki-laki yang punya kasur. Artinya suami yang sah dari perempuan yang melahirkan anak itu. Walaupun mohon maaf, seandainya bibitnya dari laki-laki lain. Tapi kalau laki-laki
yang menjadi suami sahnya itu mengakui sebagai anaknya, maka dinasabkan kepada suami yang sah, bukan kepada laki-laki yang berzina dengan perempuan tadi. Ini ada kasusnya terhadap hadis ini. Ada pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang anak kecil, bayi yang diperebutkan oleh dua orang sahabat. Di antaranya dua orang yang bersengketa ini, saya lupa namanya, salah satunya Ibnu Zam'ah. Ibnu Zam'ah ini melapor dan bersengketa dengan seorang sahabat. Seorang sahabat ini mengatakan bayi ini adalah anak dari saudaraku atau ponakanku. Ibnu Zam'ah mengatakan bahwa bayi ini adalah adik kandungku karena dia lahir dari rahim ibuku dan lahir di ranjang ayahku, di rumahku. Nah, lalu mereka bersengketa dan menghadap kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melihat sepertinya dari fisik bayi itu mirip ponakan dari laki-laki yang melapor tadi. Tidak mirip seperti ayahnya Ibnu Zam'ah atau Zam'ah itu. Tidak mirip. Nah, seharusnya kalau hanya didasarkan kepada kemiripan fisik, maka Rasul tentu akan menetapkan bukan adik Zam'ah, tapi ponakan dari sahabat yang melapor tadi, yang saudaranya meninggal dalam perang kalau tidak salah. Lalu apa kata Nabi? Nabi memutuskan bahwa anak kecil ini adalah adiknya dari Ibnu Zam'ah. Apa sebab? Lahir dari rahim ibunya, di rumahnya, di kasur ayahnya. Maka suami dari ibu Zam'ah ini mengakui sebagai anaknya, dinasabkan kepada suaminya yang sah, bukan kepada orang lain yang berzina dengan perempuan yang walaupun bibit dari yang lain, tetapi nasab diberikan kepada suami yang sah dari perempuan itu. Nah, itu dasar dari ulama tarjih. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah saja yang dinasabkan kepada ayah yang mempunyai tempat tidur. Maksudnya yang dinikahi oleh ibunya. Adapun zina tidak layak untuk dijadikan sebab menetapkan nasab. Bahkan pezina itu harus mendapatkan hukuman rajam. Ini juga pendapat yang menasabkan anak hasil zina kepada ibunya ini sesuai dengan KHI, Kompilasi Hukum Islam, itu pasal 100. Kompilasi Hukum Islam ini hukum Islam yang dipakai secara resmi di negara kita berdasarkan ijtihad para ulama-ulama kita di Indonesia. Itu yang dipilih. Nah, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan ayah yang berzina dengan ibu tidak hubungan. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pasal 41 ayat 1 mengatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, jadi itu persoalan yang pertama yang ditanyakan. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Masalah yang kedua, kalau yang pertama tadi, jika pria dan perempuan berzina dinikahkan di saat perempuan tersebut dalam keadaan hamil, kemudian bercerai, apakah pria mempunyai tanggung jawab atau tidak? Maka ini tidak ada. Masalah yang kedua, jika tidak bercerai, jadi seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tadi hamil, kemudian menikah, tapi pernikahannya lanjut sampai tua, tidak bercerai. Apakah anak hasil zina tersebut sama haknya dengan anak-anak yang dilahirkan setelah pernikahan? Itu persoalannya.
Kalau seandainya sama, tentu sama-sama mendapatkan hak nafkah, sama-sama mendapatkan hak warisan dan lain sebagainya. Kemudian apakah haknya sama dengan anak-anak yang dilahirkan setelah pernikahan? Baik tentang nasab, warisan, wali nikah dan seterusnya. Itu pertanyaan yang kedua. Apa jawabannya? Oleh ulama tarjih sebelum menjelaskan persoalan ini, pertanggungjawaban pria berzina terhadap anak hasil zinanya harus diuraikan hukum menikahi perempuan yang sedang hamil dulu. Bagaimana hukum menikahi perempuan yang sedang hamil? Ini harus lambat-lambat kita menyampaikan. Karena ini masalah fikih ini harus jelas. Nah, yang A, jika si A laki-laki dan B perempuan berzina, lalu keduanya menikah, ketika si perempuan tadi hamil, perempuan sudah hamil baru menikah, maka para ulama sepakat membolehkannya untuk menikah. Ini dijelaskan dalam tarjih. Tanya jawab tarjih. Ini sejalan dengan KHI pasal 53 ayat 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan ayat 2 yang berbunyi, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Boleh menikah. Nah, itu tidak ada perbedaan dalam pandangan ulama tarjih. Nah, pernikahan itu sah dan keduanya boleh melakukan hubungan suami istri. Ini dalam keadaan si A dan si B berzina dan perempuan tidak pernah berzina dengan yang lain. Dia hamil hasil perbuatan zina dengan laki-laki itu. Nah, maka menikah boleh dan tidak menunggu sampai anaknya lahir. Kemudian si B, jika si B melahirkan anak hasil perbuatan zina tersebut, ingat, setelah 6 bulan, perempuan yang dinikahi tadi dalam keadaan hamil tadi melahirkan anak zina tadi setelah 6 bulan pernikahannya, maka anak tersebut dinasabkan kepada si A yang menikah dengannya atau laki-laki yang berzina dengan dia tadi. Kalau anak itu lahir setelah 7 bulan. Nah, alasannya apa? Alasannya tempo kehamilan itu adalah minimal 6 bulan menurut kesepakatan para ulama. Itu alasannya. Jadi minimal sekali kehamilan itu 6 bulan. Kenapa tidak 9 bulan? Rata-rata 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih. Imam Malik bin Anas, seorang imam mazhab, Imam Malik itu dikandung oleh ibunya selama 12 bulan. Imam Malik 12 bulan. Kita rata-rata 10 bulan. Tapi minimal sekali seorang anak itu dikandung oleh ibunya minimal 6 bulan. Nah, jadi kalau anak itu lahir setelah 6 bulan pernikahan, maka dinasabkan kepada si A. Si A yang menjadi suami sahnya tadi, yang berzina sebelum mereka menikah. Nah, itu alasannya. Setelah itu si A bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan anak itu. Nafkah, pendidikan, kesehatan, perwalian, warisan, dan lain-lainnya sama persis seperti anak hasil pernikahan yang sah. Ini pandangan ulama tarjih.
Tapi kalau seandainya, nah, jika si B istrinya tadi melahirkan anak hasil zina sebelum 6 bulan, ini kalau 6 bulan tak ada masalah. Tapi ingat, zina tetap dosa besar. Bukan untuk membolehkan zina. Zina itu dosa besar. Tapi tak sama dengan syirik. Kalau syirik tidak bertaubat, tak ada harapan diampuni di akhirat kelak. Tetapi kalau dosa zina tidak bertobat pun masih ada harapan diampuni Allah, walaupun mungkin disiksa dulu. Selain syirik yang tidak ada harapan ke masuk surga. Adapun dosa besar yang lain ada harapan masuk surga, tapi barangkali dicuci dulu di dalam neraka. Nah, jadi kembali ke sini, jika si istri tadi melahirkan anak hasil zina sebelum 6 bulan dari pernikahannya dengan si A, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki tadi. Kalau ibunya tadi melahirkan sebelum 6 bulan pernikahannya. Sebelum. Kalau lahirnya setelah 6 bulan, maka anak tadi dinasabkan kepada laki-laki yang menikah dengan ibunya, laki-laki yang berzina dengan ibunya tadi. Tapi kalau lahirnya sebelum 6 bulan, hanya 5 bulan, menikah 5 bulan lahir anaknya, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada laki-laki yang menikah dengan ibunya. Nah, jadi dinasabkan kepada ibunya, tapi si A yang menikah dengan ibu tadi tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, dan kesehatan. Nasab yang tidak. Ini merupakan hukuman yang berat. Bayangkan anak istri kita yang menafkahi, bukan kita lah, orang yang berzina. Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, lalu menikah dengan perempuan itu, anaknya lahir sebelum 6 bulan, laki-laki tadi wajib memberikan nafkah, menanggung biaya pendidikan, dan lain sebagainya, tapi tak boleh dinasabkan kepada dia. Kalau tak boleh dinasabkan, tak boleh menikahkan. Jadi dari segi perwalian dan pewarisan, si A tidak berhak menjadi wali anak tersebut kalau anaknya perempuan. Walaupun dia wajib menafkahi, memberikan pendidikan, tapi perwalian dan pewarisan tidak berhak. Dan tidak ada saling mewarisi. Andaikan umpamanya anak perempuannya tadi besar, kaya, lalu dia masih hidup, anak perempuan tadi lebih dulu mati, maka laki-laki tadi tidak berhak mendapatkan warisan. Tidak berhak mendapatkan warisan. Ini hukuman zina. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, bukankah seharusnya laki-laki itu sudah mati dirajam? Ya kan? Hukuman rajam itu dilaksanakan pertama kalau sudah sampai kepada pemerintah, penguasa. Yang kedua, cukup saksi 4 orang. Kalau tak cukup saksi 4 orang, bagaimana? Bisa menegak, buktikan. Tapi perbuatan itu sah, sudah terjadi. Ya. Tapi perempuan tadi mungkin tidak mengakui, dia memilih bertobat. Kalau tobat yang nasuha, tobat tetap diterima. Begitu juga yang laki-laki. Karena tak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya bertaubat. Dan orang yang bertaubat sama dengan orang yang tak berdosa. Dalam hadis katakan, at-taibu minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertobat dari suatu dosa maka sama seperti orang yang tak berdosa. Jelas ya? Jadi ada satu dhabit yang perlu kita ingat, apakah anak itu lahir sebelum 6 bulan atau setelah 6 bulan. Kalau setelah 6 bulan, maka dinasabkan kepada laki-laki yang menikah.
menikah dengan perempuan tadi yang melahirkan anak. Kalau sebelum 6 bulan dinasabkan kepada ibunya. Kemudian perlu diketekankan di sini bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ini berbeda sedikit dalam undang-undang Indonesia. Anak hasil zina yang lahir sebelum 6 bulan tersebut tetap dinasabkan kepada si A. Itu dalam kompilasi. Tapi dalam hukum fatwa tarjih Muhammadiyah tidak. Di situ bedanya dengan kompilasi. Jadi apa yang diistiharkan oleh ulama tarjih tidak sama dengan kompilasi hukum Islam yang diistiharkan oleh ulama yang membuat kompilasi, tapi memang ada persamaan, ada perbedaan. Perbedaan di sini. Kalau dalam kompilasi anak hasil zina yang lahir sebelum 6 bulan tetap dinasabkan kepada si A, tapi menurut ulama tarjih tidak. Karena anak yang sah menurut KHI pasal 9 adalah ada beberapa ketentuan anak yang sah itu menurut kompilasi hukum Islam. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Perkawinannya kan sah. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sekarang perkawinannya sah. Yang kedua, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Itu maksudnya bayi tabung. Bayi tabung itu halal dengan ketentuan tertentu. Bisa jadi haram. Bayi tabung itu kan mohon maaf sel dari suami dan istri dipertemukan di luar rahim setelah terjadi pembuahan lalu dimasukkan ke dalam rahim istri kemudian mengandung sampai lahir. Dengan ketentuan sel rahim itu memang milik suami istri itu, maka anaknya boleh. Tapi biaya bayi tabung itu luar biasa mahalnya. Tidak salah ratusan juta itu. Nah itu baru ketika terjadi pembuahan itu, lalu dikandung oleh istrinya. Tapi kalau seandainya benihnya dari laki-laki lain itu haram. Itu tidak boleh. Itu yang kedua, anak yang sah diakui dalam KHI. Anak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Nah. Kemudian besar kemungkinan dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 174 ditetapkan demikian demi kemaslahatan dan kebaikan anak tersebut. Ini pula istihad dari ulama penyusun KHI. Itu kondisi yang pertama. Sekarang kondisi yang kedua. Jika si A dan B dalam contoh di atas berzina. Si A laki-laki, si B perempuan. Lalu B yang sedang hamil menikah dengan laki-laki lain. Taruhlah si C. Kalau tadi laki-laki perempuan tadi menikah dengan laki-laki yang berzina dengan dia. Sekarang tidak. Perempuan yang hamil tadi menikah dengan laki-laki lain, si C. Bukan laki-laki yang menghamilinya. Nah, maka hukum masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kita harus tahu juga perbedaan pendapat ulama ini. Semuanya mereka punya dalil. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Artinya sebagian ulama membolehkan, sebagian melarang. Nah, lalu ulama tarjih berfatwa, bagaimana menurut mereka? Ulama tarjih kita, kami lebih cenderung untuk berpendapat membolehkan. Itu kata ulama tarjih dalam tajam. Tapi ini belum menjadi HPT, himpunan tarjih. Dia dalam bermuhammadiyah itu ada 3 level. Yang pertama ada sifatnya wawasan atau wacana. Itu wacana. Nah, yang kedua ada namanya fatwa, sudah dikaji hukum-hukum dengan dalil-dalilnya, tapi belum kesepakatan semua ulama tarjih. Yang ketiga himpunan tarjih.
Kalau sudah menjadi kesepakatan, sudah dimuktamarkan, seluruh ulama tarjih Indonesia berkumpul, kemudian sepakat untuk satu masalah, itu yang paling tinggi levelnya. Yang ini hanya pada level yang kedua, fatwa tarjih. Jadi kata ulama yang mengeluarkan fatwa tarjih ini, kami cenderung untuk membolehkannya. Tapi ingat, ini pendapat. Dengan alasan wanita hamil karena zina tidak mempunyai masa iddah. Itu memang tidak ada masalah, memang tak ada iddahnya kecuali setelah melahirkan. Sebagaimana wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Nah, jadi itu alasannya. Setelah mereka menikah, maka mereka boleh berhubungan suami istri. Adapun kekhawatiran pendapat yang mengatakan tidak boleh berhubungan suami istri karena dikhawatirkan air mani dua laki-laki tidak bercampur dalam rahim seorang wanita, kan itu kekhawatirannya. Berarti akan bercampur dua air dalam satu rahim seorang perempuan, itu tidaklah sesuai dengan ilmu kedokteran. Bentar putus. Tak sesuai dengan ilmu kedokteran, dengan fakta ilmiah. Apa sebab? Sebabnya begini, seorang perempuan kalau sudah hamil, maka tak ada lagi air yang bisa masuk mencampuri air itu. Dari jutaan sel sperma yang bisa membuahi tadi, kalau sudah terbuai satu saja, yang lain tidak bisa masuk. Maka tak akan mungkin bercampur air seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain dalam satu rahim. Itu alasan ulama tarjih ini. Nah, karena secara kedokteran tak mungkin. Nah, kemudian jika anak itu lahir, maka ia tidak dinasabkan kepada si A, tidak juga kepada si B. Nasabnya tetap kepada ibu. Jadi benihnya dari si A menikah dengan si C, maka anak tidak bisa dinasabkan kepada si A yang memiliki benih, tidak bisa dinasabkan kepada si C yang menjadi suami resmi. Tapi wajib dinasabkan kepada ibunya. Ya, karena benihnya dari yang lain. Nah, setelah itu konsekuensinya si C tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, kesehatan anak tersebut karena anak dari istrinya. Tapi si C tidak punya hak perwalian dan pewarisan. Artinya si C tadi tidak bisa menjadi wali anak tadi kalau dia perempuan, dan tidak ada saling mewarisi. Itu yang tak ada. Tapi kewajiban memberikan nafkah, pendidikan tetap wajib. Nah, baik, itu untuk sementara. Kita azan dulu.